guys, welcome back to my YouTube channel. Ayo, siapa yang mau jadi dokter kulit? Guys, jadi dokter kulit nggak gampang loh. Jangan dikira belajar kulit-kulitnya doang, tapi kulit itu complicated. Bayangin, kelihatannya sama-sama semua kan, tapi padahal proses yang terjadi banyak banget. Nah, kali ini Dok Deo mau kasih materi kuliah seputar dermatologi dasar. Jadi apa tuh? Oke, basic-basic yang mau kita kasih tahu. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya. Dermatologi dasar. Guys, kalian pernah gak sih pas lagi belajar mikir, duh ini kok kulit mirip-mirip semua gitu ya. Kayaknya dermatologi tuh susah deh karena semua penampakannya mirip. Tapi tahu gak sih guys, walaupun kesannya semuanya mirip, ternyata proses dibalik itu berbeda banget loh. Makanya sekarang kita akan coba untuk membahas dan memberikan gambaran supaya kalian bisa paham. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya, histologi kulit. Jadi, histologi kulit, kalau kita lihat pada saat kulit dipotong penampangnya, maka akan ada 3 lapisan, epidermis, dermis, dan subcutis. Di mana ada perbedaan antara kulit yang tebal atau kulit yang tidak berambut dan kulit yang tipis atau kulit yang berambut. Di mana ayo yang tebal? Jadi kalau kita lihat epidermis itu terdiri dari 5 lapisan, stratum corneum, lucidum, granulosum, spinosum, dan basale. Nah, stratum yang di atasnya itu ada namanya stratum disjunctum, yaitu terdiri dari stratum corneum yang lepas. Nah, stratum corneum tidak ada sel, epithel gepeng, nggak ada inti, ada keratin yang keras dan kuat. Lalu kalau stratum lucidum ada sel epithel gepeng nggak ada inti, tapi ada zat LED yang sifatnya transparan. Kalau stratum granulosum ada beberapa lapis sel gepeng yang masih berinti, masih hidup, dan biasa ada zat keratohyalin yang warnanya seperti keunguan. Lalu stratum spinosum ada beberapa lapis sel epithel lonjong, kubis dan poligonal, tampaknya seperti spina dan memiliki kemampuan mitosis. Stratum basale merupakan lapis sel silindris, ada pigmen melanin, dan kemudian sel-selnya juga memiliki kemampuan mitosis. Kalau lapisan dermis terdiri dari stratum papillare dan stratum reticulare, di mana stratum papillare terdiri dari papil-papil, jaringan ikat serat kolagen dan elasin yang halus, fibroblast, fibrosit, makrofag, limfosit, pembuluh darah, pembuluh limfe, juga ada badan sensorik untuk peraba, perasa seperti Meissner, Krauss maupun Ruffini. Dan di stratum reticulare, serat kolagen ini lebih kasar, berbentuk anyaman dan lebih padat, dan ada jaringan ikat yang warna putih ketika masih segar. Nah, berikut adalah gambaran epidermis dan dermis pada lapisan kulit kita. Untuk hipodermis, akan ada jaringan ikat jarang dan terutama ada jaringan lemak dengan alat pembuluh darah, pembuluh limfe, dan ada badan namanya kita bilang vater Pacini, peraba terhadap tekanan. Dan juga ada glandula sudorifera yang tempat mengeluarkan keringat. Nah, secara histopatologi terdapat perubahan di epidermis, dermis, dan subcutis. Kita akan masuk ke perubahan yang di epidermis dulu. Berikut adalah gambaran pada perubahan histopatologi di epidermis. Oke, nah kalau kita lihat maka perubahan histopatologi pada prinsipnya ada beberapa tipe. Seperti yang pertama adalah kita bilang sebagai akantosis. Akantosis ini kita bisa lihat ini adalah penebalan stratum spinosum. Kemudian ada namanya atrofi. Atrofi itu terjadi di mana epidermisnya menipis dan kemudian red ridge-nya itu jadi lebih datar. Spongiosis merupakan edema interseluler atau adanya akumulasi cairan abnormal di epidermis, sedangkan akantosis merupakan lepasnya ikatan seluler pada stratum spinosum. Ortokeratosis merupakan penebalan stratum corneum di mana inti selnya sudah tidak ada. Ada bentuknya padat atau kompak, ada yang bentuknya seperti anyaman keranjang atau basket woven, dan ada yang bentuknya berlapis atau lamelar. Ada juga istilah parakeratosis, yaitu adanya penebalan stratum corneum di mana inti selnya masih ada. Hipergranulosis adalah penebalan stratum granulosum, di mana hipogranulosis adalah suatu keadaan di mana stratum granulosumnya menipis. Akantosis merupakan penebalan stratum spinosum, di mana terjadi hiperplasia. Kita tahu bahwa hiperplasia adalah meningkatnya jumlah sel karena peningkatan proses mitosis. Jadi ada hiperplasia yang psoriasiformis, slide 20, ada hiperplasia yang berpapil, ada juga hiperplasia yang pseudokarsinomatosa. Spongiosis merupakan edema interseluler, di mana kalau bisa juga terjadi vesicle di intraepidermal. Akantosis, terpisahnya keratinosit di epidermis akibat hilangnya adesi antar keratinosit. Kemudian ada yang namanya edema intraseluler atau degenerasi sel balon. Eksositosis,
Eksositosis adalah migrasi sel inflamasi seperti limfosit, neutrofil, basofil ke epidermis yang dipicu oleh pelepasan sitokin akibat proses inflamasi di epidermis. Lalu ada yang namanya vacuolar alterations atau adanya degenerasi mencair di stratum basale. Ini gambaran celah intraepidermal atau cleft dan ini gambaran sel diskeratotik. Berikut adalah perubahan histopatologi di dermis. Ada papilomatosis, fibrosis, sklerosis, granuloma, dan jaringan granulasi. Papilomatosis. Papilomatosis adalah adanya hiperproliferasi dari keratinosit, gambaran fibrosis, gambaran sklerosis, dan vaskulitis. Dan ini adalah gambaran sel-sel radang, limfosit, sel plasma, neutrofil, eosinofil, fibrosit, histiosit plus bendasing, histiosit dan sel mas, dan adanya sel datia bendasing, Langhans, dan tuton. Dan berikut adalah granuloma dan jaringan granulasi. Sekarang kita membahas mengenai efloresensi primer. Efloresensi primer adalah efloresensi yang muncul pada kulit yang sebelumnya normal. Makula. Makula merupakan perubahan warna semata, jadi tidak ada peninggian dan hanya ada perbedaan warna dengan kulit sekitarnya. Papul. Papul merupakan peninggian di atas permukaan kulit yang padat, biasanya berisi infiltrat dan diameternya biasanya kurang dari 5 mm. Plak. Plak adalah area yang cukup lebar, biasanya luasnya lebih besar daripada dalamnya. Nodul. Nodul merupakan peninggian atas permukaan kulit, padat, dan biasanya ukurannya lebih dari 1 cm. Vesicle. Vesicle adalah lepuh, jadi penonjolan di atas permukaan kulit yang biasa berisi air dan ukurannya biasanya kurang dari 1 cm. Bula. Bula adalah lepuh yang lebih besar, jadi biasanya diameternya lebih dari 1 cm, merupakan penonjolan di atas permukaan kulit yang berisi cairan. Cairannya bisa cairan jernih, cairan serus, maupun cairan hemoragik. Pustul. Pustul adalah lesi yang berbatas tegas, biasanya mengandung pus. Efloresensi sekunder. Efloresensi sekunder adalah efloresensi yang muncul pada kulit yang sudah ada lesi kulit sebelumnya, seperti skuama. Skuama adalah sel kulit mati yang terlepas di permukaan kulit. Krusta adalah cairan tubuh yang mengering. Erosi. Erosi adalah kehilangan jaringan sampai bagian epidermis saja. Sedangkan sikatrix adalah penebalan jaringan yang biasanya berupa scar karena adanya pertumbuhan jaringan yang berlebihan. Ekskoriasi adalah kehilangan jaringan yang mengenai epidermis sampai ke bagian atas dermis. Likanifikasi adalah penebalan kulit yang disertai dengan garis atau relief kulit yang semakin jelas, biasanya disebabkan karena garukan yang kronis sehingga kulitnya menjadi menebal. Ulkus. Ulkus adalah kehilangan jaringan epidermis, seluruh jaringan epidermis sampai setidaknya sebagian dari dermis dan biasanya bisa sampai ke subkutis, dan ulkus ini biasanya sembuhnya akan meninggalkan scar. Sekarang kita masuk ke istilah dalam dermatologi. Ukuran, susunan, bentuk, penyebaran, dan lokasi. Pertama, ukuran. Kita biasanya akan menyamakan persepsi dalam istilah dermatologi agar semua memiliki gambaran yang sama. Seperti miliar, itu berarti ukuran sebesar kepala jarum pentul. Lentikuler artinya sebesar biji jagung. Numular artinya sebesar uang logam atau koin 100 rupiah. Plakat biasanya sebesar telapak tangan atau bahkan bisa lebih besar. Berikut adalah gambaran klinis pada pasien dengan lesi miliar. Yang dermatitis numularis itu untuk lesi yang ukuran numuler, dan kemudian prurigo itu untuk lesi yang ukurannya lentikuler, dan untuk psoriasis ini ukurannya plakat. Susunan kelainan. Pertama, ada yang kita sebut sebagai linear. Linear artinya gambarannya menyerupai garis lurus. Lalu ada yang disebut dengan circinar atau anular, di mana bentuknya seperti lingkaran. Ada istilah arsinar, yaitu bentuknya seperti bulan sabit. Kemudian ada istilah polisiklik, di mana bentuk pinggirannya sambung menyambung menjadi satu. Lalu ada istilah corimbiformis, yaitu susunan seperti induk ayam yang dikelilingi anak-anaknya. Bentuk lesi. Bentuk lesi bisa teratur maupun tidak teratur. Yang teratur misalnya bentuknya bulat, lonjong, seperti ginjal dan sebagainya. Yang tidak teratur ya tidak mempunyai bentuk yang teratur. Penyebaran dan lokasinya bisa berupa circumscripta. Biasanya circumscripta itu berbatas tegas. Kalau diffuse itu artinya batasnya tidak tegas, ya. Jadi generalisata biasanya pada hampir seluruh tubuh, regional itu pada area tertentu, universalis itu berarti dia
terdapat pada hampir seluruh tubuh ya, jadi lebih dari 95%. Soliter berarti artinya lesinya cuma satu. Herpetiformis itu kalau lesi berkelompok seperti pada lesi herpes. Confluens gitu kalau lesinya bergabung. Diskret kalau lesinya terpisah satu persatu. Kemudian serpiginosa kalau lesinya biasanya menjalar diikuti dengan penyembuhan area yang sudah dilewatinya. Irisformis bentuknya seperti iris. Kemudian simetris kalau kedua sisi terkena dan unilateral kalau jikanya satu sisi yang terkena. Ada beberapa pemeriksaan dasar pembantu yang bisa dilakukan pada dermatologi dasar, yaitu statima 1, yaitu biasanya kita punya dengan bantuan kaca lup, lampu tangensial, diaskopi, dan dengan menggunakan lampu Wood. Jadi ini adalah istilah-istilah dasar dalam dermatologi. Berikut terminologi minimalnya dan kemudian pemeriksaan-pemeriksaan dasar yang perlu dilakukan. Mungkin sampai sini sekian dulu supaya tidak terlalu banyak materinya biar nggak bingung. Terima kasih. Nah, itu dia materi kuliah tentang dermatologi dasar. Gimana? Makin jelas apa makin mumet? Kalau mumet bisa diplay lagi videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan pastinya subscribe plus nyalain loncengnya ya. Dokter tutup pakai pantun. Masa depan cerah harus kita kejar. Jangan menyerah, semangat belajar. See you on the next video.